Ya, halo, selamat malam. Di sini dan hari ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik. Apa sih? Kita akan bahas mengenai procrastination, yaitu kebiasaan menunda-nunda, yaitu pekerjaan dan apapun itu. Nah, pasti dalam kehidupan ini banyak atau sebagian orang pasti sering sekali menunda-nunda pekerjaan. Pernah kan Anda menunda suatu pekerjaan karena merasa sangat yakin dan berpikir itu mah 3 jam juga beres atau 1 hari juga beres tugas itu, karena Anda merasa yakin sehingga membiarkan diri Anda menjadi lebih bersantai atau mengerjakan pekerjaan lain yang mungkin lebih prioritas menurut Anda, padahal pekerjaan itu tidak terlalu penting daripada pekerjaan yang seharusnya Anda pekerjaan sekarang, dan akhirnya apa, tugas Anda tidak selesai atau terbengkalai. Itulah yang disebut dengan procrastination dalam bahasa psikologi, yaitu apa? Kebiasaan terus-menerus menunda suatu pekerjaan atau tugas yang tidak disuka atau malah mengerjakan tugas atau pekerjaan lain. Dan tentunya saja orang yang melakukannya disebut sebagai procrastinator. Walaupun hal ini terlihat sepele, ternyata dapat berdampak cukup besar dalam kehidupan Anda. Apa sih ciri-ciri seorang procrastinator? Ayo kita lihat dan kita simak. Mungkin Anda salah satunya. Yaitu pertama adalah merasa terlalu sibuk. Nah, merasa terlalu sibuk karena dirinya merasa terlalu sibuk akhirnya membuat seseorang prokrastinator jadi tidak mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan. Karena berpikir tugas ini sangat mudah diselesaikan, sehingga mencari tugas yang lebih susah. Misal, kita merasa tidak bisa mengerjakan tugas karena harus membersihkan kamar, sekaligus memasak, atau menyapu, atau mencuci. Namun pada akhirnya, kita justru bingung dan tidak ada satupun yang berhasil dikerjakan. Itulah yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah keras kepala atau mood-mutan. Nah, pasti banyak nih orang-orang yang seperti ini. Seorang prokrastinator merasa bahwa ia tidak bisa dipaksa ketika akan melakukan tugasnya, karena dia merasa yakin jika mood muncul dengan sendirinya, maka tugas akan dapat dia kerjakan dan dia selesaikan dengan cepat, bahkan sebelum menyentuh deadline. Nah, yang ketiga itu adalah over optimis. Optimis itu bagus, ya memang bagus, namun segala yang berlebihan biasanya kurang baik. Begitu pula dengan hal ini, seorang procrastinator merasa bahwa ia dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu singkat. Sebagai contoh, ia merasa bisa membentukkan komputer dalam waktu 3 jam. Padahal umumnya memakan waktu 7-9 jam. Karena itu sisa waktu 4-6 jam dia lewati dengan bersantai dan bersenang-senang. Berleha-leha. Pasti banyak teman-teman seperti ini. Padahal jika diteliti lebih jauh, biasanya karena alasan malas-malasan, tidak atau takut tidak bisa, atau bahkan tidak menyukai pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah orang yang over optimis. Selanjutnya apa? Yang keempat, pasrah terhadap keadaan. Karena sering tidak menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang diberikan, ia merasa dirinya adalah korban dari keadaan yang ada. Padahal dia belum menyadari bahwa dirinya sendirilah yang menyebabkan hal itu. Nah, ini yang unik sekali. Yang kelima adalah banyak mencari alasan. Ketika Anda mengerjakan tugas, biasanya muncul suatu keinginan lain, seperti ingin memakan, atau ngemil, nonton TV, atau hal yang lain yang menurut Anda ini sangat asik. Padahal pekerjaan itu tidaklah penting buat Anda sekarang. Hal ini umumnya disebabkan oleh rasa tidak suka atau tidak sesuai, atau takut tidak sesuai. Karena itu seorang procrastinator cenderung memilih hal lain yang tidak berhubungan dengan tugas yang akan dikerjakannya. Nah, apakah salah satunya itu
merupakan kriteria dari Anda, jika iya, berhati-hatilah. Bisa jadi Anda adalah seorang procrastinator. Namun, Anda belum menyadarinya. Nah, dalam rekaman selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai procrastinator. Terima kasih dan nantikan rekaman saya selanjutnya.